Ibu? Udah, Pak. Udah. Oke. Nah, Ibu dan Bapak, mata kuliah kita bernama mata kuliah teori interdisiplin. Mata kuliah teori interdisiplin. Di sini saya beri garis miring kajian. Itu maksudnya adalah kita tidak hanya berdiskusi dan banyak berbincang soal teori interdisiplin, tetapi bagaimana implikasinya itu dipakai sebagai alat atau sebagai piranti untuk mengkaji. Itu persoalannya. Kalau bahasa-bahasa yang populer itu bukan soal teori-teori interdisiplin saja, tetapi bagaimana implikasinya itu menjadi pisau bedah. Istilah populernya kan menjadi pisau bedah. Istilah yang lazim dalam bidang-bidang cultural science itu kan menjadi pisau bedah. Nah, pisau bedah itu nggak dikenal di istilah natural sciences ya. Di kuantitatif nggak ada istilah-istilah itu ya. Nah ini mata kuliah kita, Ibu dan Bapak, saya pikir makna dari interdisiplin itu bukan yang asing dari Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tentu sangat mengenal monodisiplin, interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin. Yang sejak dulu dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan itu sebenarnya sudah ada, tetapi di akhir-akhir ini populer kembali. Populer karena ada kebijakan politik pendidikan di perguruan tinggi, ada kebijakan atau politik pendidikan tinggi yang mulai menetapkan kembali kajian-kajian yang tidak hanya monodisiplin tetapi interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin. Nah, itu untuk mengatur struktur kelembagaan. Dampaknya itu di perguruan tinggi itu mengatur struktur kelembagaan, misalnya prodi S2, S3 itu kembali ke fakultas masing-masing. Ya, karena diharapkan menyatu dengan disiplinnya masing-masing, ke monodisiplin. Ya, sehingga kita kembali ke fakultas bahasa dan seni, tidak di sekolah pasca sarjana. Sedangkan bidang-bidang kajian, bidang ilmu yang dianggap multidisiplin itu tetap di pasca sarjana. Itu salah satu dampak dari menguatnya kembali konsep monodisiplin, multidisiplin, dan seterusnya. Dalam bidang kebijakan riset perguruan tinggi juga sama. Ya, diminta struktur anggota dan ketua peneliti itu diharapkan multidisiplin. Ya, diminta multidisiplin dari berbagai bidang ilmu dalam roadmap multi years gitu ya. Sebuah proyek penelitian itu dilakukan dan lebih banyak didanai ketika itu multidisiplin. Jadi kalau Bapak Ibu mengusulkan riset di RTPM misalnya di BIMA atau dulu Simlitapmas, itu kalau satu prodi yang sama, satu bidang ilmu itu hampir tidak mungkin lolos dalam administrasi. Itu ya, bahkan diharapkan melibatkan mitra di dalam penelitian. Inginnya adalah transdisiplin. Jadi selain akademisi di dunia usaha juga dilibatkan sebagai mitra. Dan itu menyeruak dan semakin berkembang dengan adanya program-program Kedaireka misalnya, menjembatani antara praktisi dan akademisi. Jadi sampai sedemikian dampak dari memopulerkan kembali kajian-kajian yang interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin. Tapi kita tidak membahas dalam skala kebijakan, Bapak Ibu, di kuliah ini kita membahas dalam skala bidang ilmu, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, mata kuliah ini diberikan kepada kita di kurikulum kita. Di kurikulum S2 juga ada, cuma namanya lain. Kalau di S3 namanya mata kuliah teori-teori interdisiplin. Mengapa? Karena kita yakin bahwa untuk mengkaji sebuah objek kajian di tingkat doktoral itu tidaklah cukup dengan satu disiplin ilmu. Karena penggunaan satu disiplin ilmu saya pikir sudah khatam ya. Sudah khatam di jenjang kesarjanaan. Sudah khatam nih. Sehingga level magister dan level doktor itu diperlukan kajian yang lebih mendalam atau lebih luas gitu ya. Sehingga perlu
disiplin-disiplin lain di luar bidang kita. Itu Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke kuliah lebih lanjut Bapak Ibu, seperti biasa saya ada pemantik untuk didiskusikan Bapak Ibu lebih dahulu. 3 jawaban atas masalah ini, inilah yang sebenarnya akan kita bahas selama semester awal sampai semester akhir. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, semester ini kita akan membahas apa nih di mata kuliah ini? Ya 3 pertanyaan inilah yang kita bahas dari awal semester sampai akhir semester. Yaitu mengapa seni perlu dikaji dari disiplin lain di luar seni. Kemudian lalu bagaimana caranya? Kalau ya, terus caranya bagaimana tuh mengkaji yang melibatkan antar disiplin ilmu? Terus kalau sudah dampaknya apa bagi bidang ilmu seni? Ini akan dijawab dibahas secara runtut pada roadmap perkuliahan ini dari awal sampai akhir dengan susunan beberapa materi yang pembahasannya tentu berkaitan dengan jawaban atas 3 masalah ini. Nah, di awal kuliah ini Bapak Ibu kira-kira 15 sampai 20 menit lah ya. Bapak Ibu akan saya sediakan room diskusi masing-masing 3 orang ya, masing-masing 3 orang. Silakan Bapak Ibu berdiskusi untuk mengulas apa yang bisa Bapak Ibu jawab dari 3 persoalan ini, gitu ya. Setelah itu akan kita bahas dan hari ini kita akan fokus ke yang pertama, kemudian bagaimana caranya dan seterusnya itu akan kita bahas lebih lanjut seiring dengan perkuliahan yang akan datang. Tetapi 3 jawaban untuk diskusi kali ini Bapak Ibu silahkan kemukakan tanggapan semua atas 3 masalah ini. Baik, saya akan buka breakout rooms Bapak Ibu. Baik, di sini ada 11 peserta, Bapak Ibu. Saya buka room di sini. 1 room itu 3 orang. Berarti di sini saya bacakan ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti masing-masing 3 orang. Berarti ada yang 2 orang. Karena kalau 3 itu kan berarti kan harus 12 orang. Berarti 3 orang, 3 orang, 3 orang, kemudian 2 orang. Itu ya Bapak Ibu sudah ada 4 room, masing-masing diisi maksimal 3. Silakan Bapak Ibu boleh masuk ke breakout room masing-masing. Memilih teman diskusinya bebas. Nanti 20 menit maksimal kita kembali ke sini lagi. Silakan. Tapi sudah nggak kerasa karena terlalu bersemangat berdiskusi sama kedua senior saya, Bapak Made sama Bapak Eru. Akhirnya ini baik. Terima kasih Bapak Eko untuk pemantik yang luar biasa untuk kami. Sebenarnya tadi sempat kami bertiga itu sempat menyinggung, ya, tapi kaget karena diberi pemantik yang sebenarnya ini memang harus kita gali. Baik, saya langsung saja. Ada beberapa hal yang mungkin sudah dicatat oleh saya dan Pak Made dan Pak Eru itu mengenai tentang mengapa seni perlu dikaji dari disiplin lain di luar seni. Kenapa? Tadi sudah disinggung sama Bapak Made itu ada 3 hal di sini. Namun 3 hal di sini ini berkaitan tentang pendidikan, filosofi dan seni, yaitu mengapa seni perlu dikaji dari disiplin lain di luar seni. Nah, nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Bapak Made dan Bapak Eru
Mungkin saya hanya omong di garis besar kalau berbicara tentang pendidikan tadi. Nah, kalau seni perlu dikaji dari disiplin lain di luar seni, mungkin di sini ada 3 hal yang saya catat, Bapak Eko, yaitu pertama kita berbicara tentang pemahaman kontekstual. Kenapa kita berbicara tentang pemahaman kontekstual? Karena memahami seni dari perspektif disiplin lain dapat membantu dalam menempatkan karya seni di dalam konteks sejarah, sosial, dan budaya. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi pengaruh, makna, dan dampak karya seni terhadap masyarakat dan individu. Lalu yang kedua itu perspektif holistik. Karena di dalam pendekatan interdisipliner memungkinkan kita untuk melihat seni sebagai bagian dari satu keseluruhan yang lebih besar. Karena seni seringkali terkait erat dengan aspek-aspek kehidupan lain, seperti politik, ekonomi, agama, serta melibatkan disiplin lain dalam membantu membentuk pemahaman yang lebih holistik. Itu yang kedua tadi. Lalu yang ketiga di sini yaitu seni dan disiplin lain dapat merangsang inovasi dan kreativitas, menyelidik kolaboratif antara seniman dan ilmuwan, misalnya dapat membawa pemikiran baru dan ide-ide yang revolusioner. Nah, itu dari pemantikan pertama atau pertanyaan pertama tentang mengapa seni perlu dikaji dari disiplin lain di luar seni. Dari hal-hal yang sudah kami bahas. Mungkin saya bahas yang pertama dulu, langsung Bapak Made. Izin Bapak Eko bisa menumpuk waktunya. Nanti bagian kedua dan ketiga kami lanjut lagi Bapak. Iya, mungkin Pak Made bisa lebih mengelaborasi. Silakan Pak. Oke, baik. Sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Mohon izin Pak Eko, saya sedikit menambahkan hasil perbincangan kami tadi di room 2 bersama Pak Ropi dan Bang Heru Cakra. Kami memandang begitu hasil dari percakapan kami mengapa seni perlu dikaji dari disiplin lain di luar seni. Jawaban saya itu sangat perlu. Kenapa? Di dalam seni itu terdapat berbagai macam kajian yang nantinya akan menghasilkan sebuah produk yang menjadi asik dan indah sesuai dengan seni itu sendiri, sehingga orang itu ke depan dari hasil kajian-kajian ini akan menghasilkan sebuah karya-karya baru yang sangat monumental dan nantinya juga akan menjadi sebuah referensi yang luar biasa bagi para peneliti ataupun para pembaca selanjutnya. Saya mencontohkan apa sih ilmu disiplin apa yang perlu pada zaman modern ini dikembangkan. Kelompok kami itu adalah filosofinya. Dalam seni itu selain kita berfokus pada pendidikan karena prodi saat ini adalah ilmu pendidikan, pendidikan seni, perlu kita juga ketika nanti mengadakan resik perlu mengkaji tentang kajian di mana bagaimana filosofi-filosofi yang terkandung di dalam penelitian masing-masing begitu. Yang kedua, di zaman modern ini seni itu tidak cukup dengan hanya analisis dan kajian saja, akan tetapi perlu juga penguatan pada bidang ilmu lain. Contohnya apa? Saat ini adalah teknologi. Teknologi saat ini sangat membantu perkembangan dan kemajuan seni. Lalu apa? Ilmu disiplin lain, saya contohkan lagi satunya adalah hukum. Saat ini produk-produk seni kita yang kemarin itu banyak, mohon maaf, diambil oleh negara lain. Sekarang kita sudah mengalami perkembangan yang luar biasa, sudah punya pengalaman yang luar biasa terkait dengan itu. Barangkali saat ini bagi kita, seorang pendidik dan mohon maaf ilmuwan, sudah tidak asing lagi bagaimana mendaftarkan sehingga hak cipta hasil-hasil seni ini semakin terwujud begitu, sehingga tidak lagi menjadi hal yang mohon maaf menjadi hal yang tidak menarik bagi yang lain begitu, dan menjadi hak cipta bagi para pencipta seni. Lalu produk lain apa? Contohnya sejarah antropologi itu sudah menjadi kesatuan dari lama di dalam seni.
hal-hal ini dan pembelajaran ataupun ilmu lain, sehingga kompleksitas dalam seni itu semakin terwujud gitu, menjalur. Oke, orang kadang-kadang berbicara seni, tetapi ketika orang mempelajari seni, ketika mengkaji, beberapa multidisiplin sudah ada di dalamnya. Sehingga nanti semakin menarik sesuai dengan, mohon maaf, arti seni itu sendiri indah dan menarik begitu. Yang hal lain barangkali nanti akan ditambahkan oleh Bang Heru Cakra. Kami dari kelompok kami dari Room 2 hanya sampai saat itu yang bisa kami kemukakan, dan mudah-mudahan nanti dari kelompok lain lebih memberikan argumen yang sangat berarti, sehingga mohon maaf nanti sebagai pemantik Pak Eko juga perlu nanti meluruskan sehingga kami lebih memahami tentang kajian dan multidisiplin yang ada dalam seni. Barangkali itu, saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang, akhiri dengan selamat pagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Made ya. Ya Pak. Oke. Kelompok lain ada tanggapan Bapak Ibu, silakan. Atau sepakat untuk poin yang pertama? Saya pikir sepakat ya Bapak Ibu ya. Nah, sepakat di semua room ya. Nah, tinggal kita ke yang kedua. Kalau sudah kita tahu ada kebutuhan semacam itu, terus caranya bagaimana nih melakukan kajian interdisiplin? Silakan room 3 atau room 4 menyampaikan gagasannya. Kemudian nanti kelompok-kelompok lain atau room lain boleh saling menguatkan atau membantah ya, atau memberi pernyataan lain. Saya silakan. Baik Pak Eko, terima kasih Pak Eko. Selamat pagi teman-teman. Silakan Bu, pagi. Kelompok 3. Kelompok 3 Pak Eko. Ibu Ance, Mbak Silakan Bu Tina. Ance. Oke, terima kasih Pak Eko. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Eko tadi, bagaimana caranya bahwa seni perlu dikaji dari disiplin lain di luar seni. Tanggapan kami Pak Eko bahwa ketika seni itu perlu dikaji dengan cara pandang yang melibatkan transfer disiplin ilmu yang lain, bahwa cara yang digunakan adalah menggunakan interdisiplin ilmu lainnya sesuai kebutuhannya ilmu yang ingin dikaji. Bisa dilakukan melalui pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian, dan juga bisa dilakukan dengan pendekatan holistik. Contohnya merupakan pendekatan yang menyeluruh di mana semua pihak itu dilibatkan, dan juga cara penyajiannya menggunakan berbagai cara yang dapat saling menunjang. Seperti bahwa kita bisa melihat ketika kita menggunakan teori holistik itu bukan saja memusatkan pada masalah, memusatkan diri pada masalah, tetapi juga bukan pada diri sendiri, seperti itu. Contohnya, seorang komposer itu berkarya. Nah, ketika seorang komposer itu berkarya, karyanya itu bukan saja dilihat dari bangunan atau struktur musiknya, namun bagaimana karya itu lahir, baik dari segi konsep, baik dari segi ide, latar belakang, dan segala macamnya. Berarti dari segi teori holistik yang digunakan, bahwa bagaimana latar belakang komposer itu budayanya sehingga mempengaruhi dia berkarya, kemudian bagaimana sosialnya, bagaimana pendidikannya mempengaruhi si komposer di dalam berkarya, sehingga itu mempengaruhi segala sesuatunya, psikologisnya, fenomenologisnya, dan sebagainya. Itu dari kami Pak Eko untuk pertanyaan yang kedua. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Bu Anje. Baik, ada tanggapan Bapak Ibu? Dari yang lain silakan, atau menguatkan atau tidak setuju sama sekali gitu. Sekali-kali tidak setuju gitu. Oke. Ya, mungkin Silakan saya Bapak. menambahkan Pak Eko. Silakan Pak. Ya sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam kenal buat teman-teman semua. Kita sebenarnya udah kenal tapi lebih kenalan lagi, dan saya sebenarnya ingin mempertegas yang tadi dalam grup kita, grup kelompok 2 ya Pak, sama Pak Rolfi dan Pak Made juga, dan ini nanti mengkaitkan bagaimana caranya tadi. Jadi saya kupas sedikit yang tentang multidisiplin, seni perlu dikaji dari disiplin ilmu lain tadi.
di bidang yang saya geluti saat ini adalah bidang publishing, jadi lebih pada disiplin ilmu hukum, mengkaitkan kepada copyright dan paten, karena memang dunia saat ini disibukkan dengan hal-hal ini, terutama dengan munculnya juga disiplin ilmu IT. Yang lebih saya tekankan di sini adalah kepada ilmu komunikasi sebenarnya. Telah melewati ambang batas ilmu-ilmu informasi yang lebih kaitannya kepada informasi teknologi, tapi yang lebih penting sekali di komunikasinya. Nah, tentang bagaimana caranya, memang cara ini juga perlu dilakukan peneliti, yaitu memperluas desain penelitian tadi, seperti research design yang lebih murni. Saya mengungkapkan tadi bagaimana adanya silent theory. Silent theory beberapa legend juga seperti John Cage memunculkan teori-teori silent yang bagus untuk dimuat sebagai research design, ketimbang kalau kita lihat bagaimana hanya memadukan mixed method dan lain sebagainya. Jadi dari itu lebih kaitannya kepada seni itu sendiri, ya kan? Mungkin nanti ke arah dampaknya juga, dan abstraksinya lebih kuat di seni itu sendiri, dan munculnya eksperimen-eksperimen baru. Jadi mungkin dari situ yang apa yang Ibu Ance sebutkan tadi, mungkin saya lebih kenakan ke arah caranya gitu. Caranya tadi untuk menemukan research design yang lebih baru lagi. Saya rasa sampai di situ dulu. Baik, terima kasih Pak. Bu Ance, Pak Eru, dan Bapak Ibu yang lain. Nah, kalau dikatakan interdisiplin itu memungkinkan penggunaan beberapa teori dari beberapa disiplin, terus apanya yang digunakan dari dua disiplin yang beda atau lebih? Dan cara kerjanya bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Atau Bapak Ibu yang lain boleh? Ada interdisiplin berarti menggunakan disiplin yang berbeda. Terus apanya dari tiap-tiap disiplin itu yang kita pakai itu untuk mengkaji? Ada tanggapan? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi begini istilahnya, apa yang dibahasakan tadi teman-teman itu sangat menarik, dan saya juga tersentuh pada persoalan-persoalan yang telah kita bahas ini. Dan ini sangat memantik betul bagaimana kita berpikir sebelum melangkah ke arah yang lebih jauh. Kan memang kita ini kita sudah apalagi namanya diganggu dengan persoalan-persoalan yang sangat substansial. Nah, ini juga kalau saya mengulas lebih lanjut lagi terkait dengan apa yang dibahasakan oleh teman-teman tadi, bahwa di dalam seni itu, saya juga bahas di kelompok saya tadi bahwa di seni itu sifatnya liar, dan ketika misalnya kita berbicara seni, pasti kita akan berbicara tentang karya. Nah, karena kita berbicara tentang karya, disinilah letak liarnya kita harus berpikir. Nah, kemudian kajian-kajian seni, apakah itu nanti multidisiplin atau interdisiplin keilmuan di sini, tentu kita tidak harus memaksakan bahwa masuk ke penelitian itu harus memaksakan bilang interdisiplin keilmuannya, tetapi kita juga mesti memang harus memahami bahwa dalam penelitian ini harus betul-betul melihat bahwa substansi persoalan penelitian itu ada di mana. Nah, kita masuk ke ranah apa? Jadi kalau saya melihat sih, misalnya seperti Aristoteles mengatakan bahwa kutub ilmu pengetahuan itu kan 3. Ada etika, logika, dan estetika. Kemudian dengan bergesernya ilmu pengetahuan sekarang ini masuk kepada perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, ada hukum, sains, dan lain-lain sebagainya. Artinya di sini memang ada perkembangan keilmuan yang mesti harus kita lihat secara holistik memang. Nah, terkait dengan tadi yang saya bahas tentang liarnya ilmu pengetahuan itu, tidak serta-merta bahwa kita mesti harus mengikuti, memaksakan untuk masuk kepada ranah penelitian-penelitian yang memang tidak terkait dengan ilmu pengetahuan kita.
Karena taruhlah misalnya ketika kita misalnya di seni, taruh misalnya di dalam pedalangan apa dan sebagainya, di dalam pedalangan itu sendiri itu banyak yang mesti harus kita kaji misalnya. Apakah nanti masuk pada aspek sejarahnya, aspek sosialnya, sosiologi, atau aspek antropologi, atau aspek-aspek lain yang ada di dalam. Itu belum kita mengkaji, masuk pada ilmu teknologi dan lain sebagainya. Nah, seperti saya misalnya nanti yang akan mengkaji tentang badik. Nah, badik itu terkait dengan apanya misalnya di situ. Nah, jadi saya masuk kepada ranah antropologinya. Nah, antropologi di situ juga banyak kajian keilmuan yang masuk ke dalam apalagi namanya yang mesti banyak kita akan kita gunakan. Nah, jadi caranya juga pun demikian seperti itu. Jadi maksudnya ketika misalnya kita membuat sebuah penelitian yang tidak terkait dengan disiplin keilmuan yang kita miliki, tentu juga akan menghasilkan ranah penelitian yang kurang diminati oleh pembaca atau peneliti. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, saya pikir kita bisa menerima semuanya ya Bapak Ibu. Nah, saya yakin untuk apa itu interdisiplin bedanya dengan multidisiplin, saya pikir itu sudah tidak perlu kita bahas lagi ya. Yang jelas interdisiplin itu bisa memungkinkan dilakukan oleh satu ilmuwan saja. Tapi kalau multidisiplin harus minimal dua ilmuwan dari bidang ilmu yang berbeda. Nah, cuma nanti yang akan jadi masalah begini. Saya misalnya ilmuwan bidang seni, atau Pak Meisar ilmuwan bidang seni, kemudian Bu Anja ilmuwan bidang antropologi. Bu Anja adalah antropolog, Pak Meisar adalah ilmuwan bidang seni. Sama-sama mengkaji interdisiplin, seni dalam perspektif kebudayaan. Lalu apa bedanya? Pak Meisar yang orang seni mengkaji seni dalam perspektif kebudayaan, dan Bu Anja mengkaji seni sebagai bagian dari kebudayaan. Nah, ini yang secara detail harus kita tegaskan nih Bapak Ibu di masalah kedua yang saya tayangkan ini. Nah, ini akan kita bahas secara tuntas insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang ketika sampai kepada topik ini. Yang jelas kan harus ada bedanya. Kajian komunikasi seni, orang ilmu komunikasi, Pak Cakra ilmu komunikasi, mengkaji tentang seni sebagai media komunikasi, dan saya orang DKV mengkaji karya desain sebagai alat komunikasi. Apa bedanya? Apa ciri khas yang membedakan? Ini disertasi komunikasi seni yang dikerjakan oleh mahasiswa ilmu komunikasi dengan disertasi komunikasi seni yang dikerjakan oleh mahasiswa seni. Oke, nanti kita pilah di situ di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Khususnya kita membahas dalam topik epistemologi studi interdisiplin di wilayah cara. Nah, kemudian apa dampaknya bagi bidang ilmu seni? Nah, ini yang ketiga yang tak jauh tak kurang menarik daripada yang lain. Nah, saya silakan Bapak Ibu Pak, mungkin ya Pak dari ya. room 1, 2, 3. Silakan. Room 4. Silakan. Baik, oke, mungkin kami setelah diskusi tadi Pak, kita lihat mungkin secara keseluruhan untuk mempelajari ilmu di luar disiplin seni itu dapat memiliki dampak yang sangat luas sekali dan positif baik bagi individu seniman itu sendiri maupun masyarakat secara keseluruhan ya Pak ya. Dan dengan memperkaya kreativitas, pengetahuan, pemahaman tentang dunia di sekitar kita juga. Dan kalau kita lihat dalam mempelajari ilmu di luar disiplin seni itu sendiri, memungkinkan seniman untuk menginterpretasikan konsep-konsep baru dalam berkarya mereka nantinya dan menghasilkan karya-karya yang lebih berdampak dan relevan dengan konteks kontemporer. Lalu juga dapat meningkatkan kolaborasi antar sesama seniman nantinya dengan dan dengan dapat merespon terhadap isu-isu kontemporer yang ada seperti saat sekarang ini juga. Lalu dampaknya juga dapat memperdalam pengalaman
orang-orang yang datang untuk melihat nantinya hasil karya-karya seniman itu sendiri, dan dapat meningkatkan pembelajaran kritis dan analitik dari hasil karya-karya seniman tersebut untuk pengunjung-pengunjung yang menikmati karya tersebut, dan dapat itu nanti juga meningkatkan pengakuan seni tersebut sebagai bentuk sebuah pengetahuan menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Luki. Ada yang lain Bapak Ibu? Atau sama? Baik, bila relatif sama, mungkin bisa kita sedikit ambil simpulan gitu ya. Kalau pertanyaannya adalah apa dampaknya bagi bidang ilmu seni, maka kita harus melihat berarti kajian interdisiplin itu berpotensi untuk mengembangkan di bidang ilmu pengetahuan itu. Nah, apa yang berkembang tuh di dalam bidang ilmu itu? Ini kan yang jadi masalah. Nah, struktur berarti kita harus lihat struktur ilmu pengetahuan. Struktur ilmu pengetahuan itu terdiri atas pendekatan ilmunya, metodologi ilmunya, ya, kemudian teknik-teknik dalam memperoleh ilmu pengetahuan itu. Maaf, saya ulangi. Pendekatannya, konsep-konsepnya, konsep dan teorinya, ya. Kemudian yang ketiga metodologinya. Di dalamnya ada teknik-teknik itu. Berarti sumbangsih dalam bidang ilmu pengetahuan lewat studi interdisiplin berarti memberikan sumbangan bagi paradigma baru pada bidang ilmu yang terinterdisiplin tadi. Memberi sumbangsih pada pendekatannya, approach-nya, menjadi sumbangsih terhadap metodologinya dan teknik-tekniknya. Nah, oleh sebab itu, ketika kita melakukan kajian interdisiplin, sekaligus sedikit mengupas di pertanyaan kedua, kita memungkinkan untuk menggunakan lintas teori, lintas konsep, lintas definisi, pun juga lintas metode. Dengan demikian, ketika saya menggunakan kajian antropologi seni, misalnya, berarti saya akan menggabungkan metode antara metode yang banyak dipakai dalam studi antropologi dan studi seni. Nah, itu konsekuensinya yang akan kita bahas kemudian. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, jangan kaget bila Bapak Ibu nanti menduga bahwa kuliah kita ini yang bernama mata kuliah interdisiplin akan cerempet-cerempet dengan kajian filsafat ilmu, bukan filsafat keindahan ya, yang filsafat ilmu. Dan juga akan cerempet ke pembahasan analisis data. Nah, karena untuk mengkaji mata kuliah kajian interdisiplin, kita harus berangkat lewat filsafat ilmu. Tidak bisa tidak. Gitu ya. Di bagian-bagian awal mungkin Bapak Ibu, sama ya dengan kuliah-kuliah filsafat ilmu. Nah, setelah itu maka kita akan berbicara soal bagaimana menggunakan aneka disiplin itu untuk analisis. Nah, berarti kita akan bersinggungan dengan mata kuliah analisis data yang Bapak Ibu juga tempuh nih di semester ini. Nah, biasanya saya mengajarnya mata kuliah analisis data, biasanya. Nah, ini kebetulan nih kok ditukar ngajar yang ini ya, tidak apa-apa, karena kuliah ini sebenarnya irisan antara filsafat ilmu dengan analisis data. Jadi ada konsekuensi-konsekuensi strategi analitik ketika kita menggunakan interdisiplin. Nah, bisa jadi tugas-tugas Bapak Ibu mungkin tugas mata kuliah ini nanti dilempar juga ke tugas analisis data, bisa jadi. Karena dosennya beda kan, mungkin nggak tahu ya sama atau bedanya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai dari sini dulu Bapak Ibu. Baik, sebelum lebih jauh tentang masalah mengapa ini Bapak Ibu, mengapa seni perlu dikaji dari interdisiplin, kita harus berangkat dari sini dulu. Kita harus menengok lagi sejarah ilmu pengetahuan. Sejarah ilmu pengetahuan ini dipelajari dalam mata kuliah filsafat ilmu atau antropologi. Jadi cabang filsafat itu ada 3, filsafat hakikat itu ontologi, itu biasanya banyak mengkaji tentang hakikat, makna-makna, ilmu logika, gitu ya. Kayak Rocky Gerung itu banyaknya di studi filsafat hakikat. Kemudian yang kedua adalah cabang filsafat epistemologi atau filsafat ilmu pengetahuan, filsafat pengetahuan. Nah, kajian tentang itu disebut sebagai filsafat ilmu, atau nama lainnya adalah filsafat pengetahuan. Kemudian yang ketiga ada filsafat nilai, ya, itu terdiri atas
nilai moral atau etika, nilai keindahan atau estetika, kemudian nilai agama dan lain-lain. Jadi kalau kita ada mata kuliah estetika, berarti salah satu cabang filsafat dan salah satu cabang dari aksiologi. Kalau ada mata kuliah filsafat ilmu, berarti yang dimaksud adalah epistemologi. Gitu ya. Kalau sebab itu mata kuliah itu ruangnya berbeda-beda. Nah, kita menggunakan epistemologi ilmu pengetahuan, Bapak Ibu, untuk melihat ini. Sekurang-kurangnya saya pilih menjadi tiga masa, yaitu masa sebelum abad 17, kemudian awal abad 17, kemudian sampai dengan masa sekarang. Nah, sebelum abad 17, disinilah mulai muncul cikal bakal ilmu pengetahuan. Yang tidak ada sekat, tidak ada kapling-kapling antara ilmu dengan yang bukan ilmu. Pokoknya semua apapun yang diketahui manusia itulah ilmu. Mulai dari yang berbasis spiritual, mulai dari yang kasat mata, mulai dari persantetan, gitu ya, mulai dari hal-hal pengetahuan agama, itu semua ilmu, ya, semua ilmu. Jadi apapun yang diketahui manusia itu ilmu. Entah yang bisa dinalar atau tidak bisa dinalar, entah yang metafisik ataupun tidak metafisik, itu dianggap sebagai ilmu. Jadi nyaris tidak ada sekat. Nah, oleh sebab itu orang-orang pada masa dulu itu punya julukan, ya. Julukannya misalnya guru. Seorang guru itu berarti seseorang yang dianggap tahu segalanya. Aneka disiplin dia tahu. Ilmu tentang hidup, ilmu tentang alam, ilmu tentang sosial, ilmu tentang psikologis, ya, dianggapnya tahu. Gitu ya. Maha guru, ya, kira-kira begitu. Kemudian label kiai, gitu ya. Ya kan, itu gejala-gejala pada masa itu kiai tidak hanya milik orang, ya, tapi bisa milik benda dan seterusnya. Pada masa itu dianggap bisa segalanya, bisa menyembuhkan, bisa mendamaikan pertikaian, menjadi rujukan dan seterusnya. Nah, menjadi juru menjadi sesuatu yang dianggap tahu. Jadi nyaris nggak ada sekat-sekat antara ilmu pengetahuan. Nah, baru penalaran itu mulai muncul dan berkembang, disebut sebagai the age of reason. Muncullah kebutuhan terhadap bukti atas kebenaran. Bukti atas kebenaran. Disitulah ilmu pengetahuan mulai banyak berkembang. Yang mulai memisah-misah antara, oh ini agama nih, oh ini ilmu nih, oh ini seni nih, dan seterusnya. Mulai muncul sekat-sekat, ya, antar berbagai bidang. Ya, yang dianggap bukan ilmu yaitu dianggap tidak logis. Oh, itu bukan ilmu, oh, itu bukan sains. Oh, ini sains. Itu tahayul. Akhirnya yang tidak bisa dinalar dianggap sebagai tahayul. Karena dianggap tidak bisa dibuktikan. Ya. Nah, apakah memang sama sekali tidak bisa dibuktikan atau hanya soal waktu saja memang belum terbukti? Di antara alasan dua itu, yang jelas ketika belum sampai kepada pembuktian, entah memang tidak bisa atau belum mampu dibuktikan, itu dianggap bukan sains atau bukan ilmu. Itu sudah mulai muncul pengkotak-kontakan di situ. Virus misalnya, Bapak Ibu, dulu virus itu dianggap karma. Orang yang kena kusta, orang yang kena flu itu dianggap karma, kan begitu. Kemudian ketika sains itu berkembang, muncul penalaran, akhirnya virus itu ilmiah. Mata manusia itu tidak bisa melihat virus. Yang tidak bisa terlihat maka tidak ilmiah. Maka dianggap tahayul, dianggap karma, gitu ya. Tapi lama-kelamaan ilmu bidang optik itu berkembang sehingga muncul alat-alat optik untuk melihat virus yang sedemikian kecilnya. Oh, ternyata ada nih makhluk yang bernama kuman, yang bernama bakteri, yang bernama virus. Akhirnya itu menjadi ilmiah. Ternyata mereka bisa berkembang biak. Ya, sel melakukan transplantasi, virus ternyata bisa bisa menularkan, virus ternyata bisa memecah diri dan macam-macam. Ternyata mereka berkembang tuh. Kan? Jadi yang tidak ilmiah itu karena belum terlihat untuk saat ini, tapi atas nama alat bantu terlihat. Nah, itu kira-kira. Nah, tidak menutup kemungkinan bisa jadi sesuatu yang dianggap goib, yang dianggap tahayul itu bisa dibuktikan dengan sains lama-kelamaan. Sama halnya kita tidak bisa melihat benda-benda sekecil apapun dengan alat optik, kita bisa melihat. Akhirnya predikatnya menjadi itu bagian dari sains.
Akhirnya bisa direkayasa oleh manusia. Virus itu dibatasi, kemudian diciptakan antivirus. Itu berkat sains. Yang goib-goib, yang supranatural bisa jadi suatu saat ada semacam optik yang bisa menjembatani mata manusia untuk melihat sesuatu di luar dimensinya. Seperti halnya melihat sesuatu dimensi yang sangat kecil. Hanya tidak ada dalam sains. Nah, bisa atau tidak itu nanti kita lihat perkembangan sains, gitu ya. Nah, pada the age of reason juga mulai muncul kebutuhan untuk apa ya, memecah-mecah bahwa ini bidang studi tentang alam. Maka bidang-bidang ini disebut sebagai natural sciences. Yang kelompoknya ada ilmu-ilmu alam, ya, kemudian biologi, kimia, dan seterusnya. Pokoknya mengkaji tentang alam itu adalah natural sciences. Ya. Nah, yang paradigmanya positivistik. Karena natural sciences itu ilmu paling tua di muka bumi, ilmu pengetahuan maksudnya, sains paling tua, maka paradigmanya positivistik. Nah, gejala-gejala positivistik itu pasti masih terasa sampai sekarang. Kemudian pendekatannya jelas kuantitatif. Jelas kuantitatif. Kalaupun ada pengamatan, kalaupun ada observasi, pengamatannya pasti punya kebutuhan untuk mencatat ukuran kepastian. Namanya saja ilmu pasti. Ilmu natural science atau ilmu pasti. Istilah lain namanya ilmu-ilmu objektif. Observasi harus dipastikan ukurannya, jaraknya, besarnya, kecilnya, ditimbang. Ya. Observasi tapi tetap diukur. Ya, beda dengan yang kualitatif. Gitu ya. Kemudian tekniknya, metodenya, ya, pakainya observasi yang terukur, pakainya angket, pakainya sampling, dan seterusnya. Ya. Alat analisisnya pakai statistika, baik itu di statistik deskriptif maupun statistik inferensial. Nah, itu konsekuensinya. Kemudian muncul kebutuhan nih, ternyata bidang ilmu itu bukan hanya soal alam. Manusia tidak bisa dilihat sebagai seorang makhluk yang natural sciences. Tidak hanya bisa dilihat dari sisi makhluk biologis atau makhluk kimiawi, ya kan? Tetapi manusia itu makhluk sosial. Ternyata ada perasaan. Manusia berinteraksi satu sama lain. Ada sesuatu yang harus dijelaskan nih, lewat ilmu. Maka lahirlah social sciences, ilmu-ilmu sosial. Gitu ya. Yang paradigmanya masih tetap juga mengikuti paradigma positivistik, tetapi berkembang menjadi pasca positivistik atau post positivistik. Gitu ya. Nah, sehingga yang tadinya yang dieksperimen itu makhluk bukan manusia, misalnya binatang, ayam, kucing, Pavlov, anjingnya Pavlov, kucingnya Skinner, dan seterusnya, tikusnya Skinner, dan seterusnya, itu the real of experiment. Tetapi ketika manusia itu ingin dilihat di treatment dalam social sciences, maka pakainya kuasi eksperimen. Eksperimen semu, ya, masih ada jejak-jejak positivistik, sehingga berkembang menjadi paradigma post-positivistik. Nah, kita lihat Bapak Ibu, berkembangnya ilmu pengetahuan dari natural sciences, berkembang bidang ilmu social sciences, maka akan melahirkan paradigma baru. Yang tadinya positivistik menjadi post-positivistik. Ini sekaligus menjawab yang ketiga, soal aksiologinya. Atas itu pertanyaan ontologis, kedua itu pertanyaan epistemologis, ketiga itu pertanyaan aksiologis. Nah, kira-kira begitu kan, sama dengan kuliah filsafat ya, Bapak Ibu. Satu ontologis, dua epistemologis, tiga aksiologis. Nah, ini sekaligus menjawab. Jadi setiap perkembangan bidang ilmu pasti melahirkan paradigma baru. Nah, kemudian approach-nya menjadi tidak hanya kuantitatif, tapi juga berkembang dan melebar ke arah kualitatif. Sehingga tekniknya menjadi bermacam-macam. Kemudian dimensi di dalam kehidupan ini bukan hanya soal alam, manusia bukan makhluk biologis saja, bukan makhluk kimiawi saja, manusia juga bukan makhluk sosial saja, tapi ternyata manusia itu punya rasa, manusia punya sistem simbol.
ketika kita melihat di grup WA tidak ada emoticonnya, perasaan kita lain. Dengan chattingan di grup WA ada emoticon tanda senyum, ada emoticon tanda jempol, ternyata lain tuh. Jadi manusia ada dimensi perasaan nih di sini. Manusia bisa membaca simbol dan manusia bisa menerapkan simbol. Manusia punya laku-laku tradisi yang itu senantiasa ada dan melekat sebagai bagian dari komunitas atau sekelompok masyarakat. Sehingga muncul kajian-kajian soal kebudayaan atau cultural sciences. Nah, di dalam sinilah muncul seni. Ternyata manusia muncul kebutuhan estetik. Seni sebagai bagian dari kebudayaan. Muncul sastra, muncul agama, muncul linguistik yang tergolong dalam kelompok-kelompok cultural sciences. Gitu Bapak Ibu. Nah, berarti paradigmanya lain nih. Ya, maka paradigma yang lebih banyak menaungi cultural sciences adalah paradigma interpretatif. Ya, paradigma interpretatif. Kemudian approach-nya adalah kualitatif. Tekniknya macam-macam, fenomenologis, kemudian ada lagi penelitian studi kasus, jenis penelitian action research, kemudian jenis penelitian multi case study, double case study, etnografi, dan macam-macam. Nah, kemudian di dalam bidang-bidang ilmu juga berkembang aneka pendekatan dan metode-metode. Nah, ini muncul ini. Jadi muncul kebutuhan coupling-coupling ilmu pengetahuan. Jadi adanya berbagai ilmu karena adanya kebutuhan. Kebutuhan bahwa sesuatu itu harus dijelaskan secara spesifik. Nah, konsekuensi dari natural sciences, social sciences, dan cultural sciences itu berdampak pada paradigma yang berbeda, approach yang berbeda, dan metode yang berbeda. Lalu bagaimana bidang ilmu pendidikan seni? Kita berada di antara social sciences dan cultural sciences, itu ilmu pendidikan. Oleh sebab itu, dalam studi ilmu pendidikan, khususnya pendidikan seni, memungkinkan Bapak Ibu menggunakan post-positivistik, masih menggunakan angket, masih menggunakan pengukuran untuk melihat hasil belajar siswa. Itu karena peninggalan dari social sciences. Kalau yang meneliti adalah, yang diteliti adalah perilaku belajar. Karena perilaku belajar merupakan perilaku sosial dan juga perilaku psikologis. Nah, dalam disiplin ilmu sosiologi dan psikologi, post-positivistik itu masih sangat kental. Tetapi bisa juga Bapak Ibu melihat tidak proses belajarnya, tetapi melihat aspek estetiknya. Maka aspek estetik itu tidak bisa diangkakan, hanya bisa ditafsirkan. Maka Bapak Ibu yang meneliti soal aspek-aspek estetik di dalam pendidikan seni, maka mau tidak mau harus menggunakan interpretatif, menggunakan kualitatif, dan menggunakan aneka metode yang sesuai. Jadi ada implikasi itu, ada implikasi epistemologis terhadap apa yang kita kaji. Nah, biasanya ketika Bapak Ibu bimbingan disertasi masing-masing, risetnya masing-masing, para pembimbing akan melihat itu fakta ontologinya apa yang ingin diketahui. Itu biasanya terlihat dari rumusan masalahnya. Baru di situ Bapak Ibu dan dosen pembimbing, promotor masing-masing akan mulai berdiskusi pendekatan apa yang lebih cocok untuk menyelesaikan ini. Apakah kualitatif, ataukah kuantitatif, ataukah mixed method. Nah, bila itu kualitatif, lalu jenis yang mana yang paling tepat? Apakah fenomenologis? Apakah butuh kajian yang lama, mendalam, karena butuh observasi partisipatif yang sangat panjang? Berarti pakainya etnografi. Nah, macam-macam itu Bapak Ibu ya. Itu diskusinya di situ. Jadi tidak bisa metode dan approach itu ditetapkan di awal. Yang ditetapkan harus fakta ontologisnya. Kemudian baru muncul kebutuhan bagaimana cara memperoleh itu, maka muncullah bab 2 dan bab 3. Itu kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, seiring dengan perkembangan itu Bapak Ibu, ternyata ilmu itu berkembang lagi ke sub-sub ilmu pengetahuan yang jauh lebih spesialis. Ya, orang tidak puas ketika menjadi dokter umum, harus spesialis. Dokter umum ada spesialis gigi, ya, dokter gigi ya. Dokter umum ada spesialis saraf, dokter saraf. Ada spesialis urologi, ada spesialis anak, spesialis obgyn, macam-macam Bapak Ibu.
dan juga tidak puas karena ada hal-hal spesifik yang harus ahlinya ahli, gitu ya. Sehingga spesialis subspesialis. Itu kan Bapak Ibu, spesialis subspesialis. Ada spesialis urologi, subspesialis onkologi. Ada spesialis urologi, subspesialisnya bedah urologi. Jadi spesialis urologi plus subspesialis bedah. Nah ini. Itu juga tidak puas lagi. Masih ada yang harus spesifik lagi. Ditambah konsultan. Jadi ketika ada dokter misalnya dokter Maisar Asrari, spesialis urologi, spesialis bedah, dalam kurung konsultan. Nah, dia spesialis urologi, subspesialisnya bedah urologi, konsultan lagi. Nah, biasanya usianya di atas 60 tahun gitu ya. Nah, itu kan ya, semakin karena lama gitu ya. Ya itu bidang ilmu itu begitu. Nah, dampak dari spesialis ini dia akan menolak ketika bukan spesifikasinya. Ya, misalnya seseorang berobat ke saya spesialis urologi. Tapi saya bedahnya bedah urologi. Ternyata seseorang yang periksa itu diduga ada tumornya tuh di kandung kemihnya, gitu. Sehingga dia harus dirujuk karena bukan lagi spesialis saya, dia dirujuk ke subspesialis yang onkologi ya, ahli kanker ya, untuk bedah khusus bedah kanker di area uterus tadi. Nah itu persoalannya. Nah jadi dampak dari munculnya subspesialis itu akan kecenderungan ketidakmampuan menyelesaikan persoalan di luar bidang spesialisnya. Itu dampak negatifnya. Nah, dampak positifnya muncul kekayaan tiap-tiap bidang ilmu karena paradigmanya banyak berkembang, approach-nya banyak berkembang, teknik-tekniknya banyak berkembang ya. Misalnya kimia ada kimia organik, kimia anorganik, kimia analitik, kimia fisik dan biokimia. Nah, di perguruan tinggi bisa jadi jurusannya kimia, prodinya kimia, tapi ada mata kuliah kimia organik, mata kuliah kimia analitik, kimia anorganik misalnya. Nah, bisa jadi ketika ada fakultas namanya fakultas kimia, mau dipersempit lagi, bukan jurusan tapi fakultas, bisa jadi nama prodinya itu prodi kimia organik, prodi kimia anorganik. Nah, itu bisa jadi seperti halnya ilmu seni, prodinya prodi seni rupa, prodinya musik, prodinya dance, prodinya teater, sastra. Nah, itu kira-kira. Nah, begitu juga dengan biologi, kita melihat ada biologi organ, kimia yang biologi ada zoologi, kemudian ada botani, macam-macam. Ini salah ketik ya Bapak Ibu yang biologi. Kemudian sosiologi, muncul ekologi manusia, ilmu tentang demografi, ilmu tentang pembangunan manusia, muncul disiplin. Seni, rupa, musik, tari, antropologi, macam-macam juga berkembang. Nah, itu konsekuensi-konsekuensinya. Tetapi lama-kelamaan Bapak Ibu hingga saat ini ternyata berbagai persoalan manusia itu tidak bisa dipecahkan dalam satu spesial bidang ilmu. Maka membutuhkan bidang-bidang ilmu lain karena persoalan manusia itu terlalu rumit dan terlalu kompleks saat ini. Misalnya, kita mengkaji soal pemilu di Indonesia, maka kita harus melihat disiplin ilmu sosial untuk melihat bagaimana konstruksi sosial pemilu di mata masyarakat. Kan? Tentang klasterisasi pemilih, kita butuh ilmu sosial lagi untuk melihat bagaimana kelompok-kelompok pemilih di wilayah desa, di wilayah berpendidikan tinggi, rendah, dan seterusnya. Orang kaya, miskin, tengah-tengah. Kita butuh ilmu demografi untuk melihat ini kecenderungan pilihan di wilayah kota, wilayah desa, dan macam-macam. Jadi menggabungkan berbagai disiplin. Itu menjadi sebuah kebutuhan di masa kini karena sudah terlalu rumit nih persoalan di dunia ini. Nah, dengan demikian kalau kita melihat grafiknya Bapak Ibu, itu cenderung kembali ke awal. Ya, awalnya itu ilmu tidak ada sekat, tidak ada coupling antar disiplin. Kemudian tersekat-sekat, terspesialisasi dan subspesialisasi, kemudian muncul lagi kebutuhan karena fenomena sudah semakin rumit, muncul kebutuhan untuk menggabungkan sehingga mereduksi kembali batas-batas antar disiplin ilmu yang bisa dilakukan oleh
satu orang yang sama lewat interdisiplin, atau oleh beberapa orang dengan disiplin yang berbeda sehingga disebut multidisiplin, atau melibatkan antara orang dengan disiplin berbeda dan stakeholder sehingga muncul transdisiplin. Nah, itu persoalannya ya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, sehingga muncul kebutuhan menggabungkan menjadi sosiologi seni, menjadi ilmu etnomusikologi, menjadi ilmu etnopedagogi, menjadi ilmu psikologi sosial, psikologi pendidikan, sosiolinguistik, komunikasi visual, psikologi seni, biokimia, dan macam-macam. Itu muncul kebutuhan bahwa persoalan di dunia yang rumit ini tidak bisa diselesaikan hanya dalam satu bidang ilmu saja. Gitu, Bapak Ibu. Nah, seiring dengan perkembangan itu, Bapak Ibu, ternyata ada tuntutan bahwa ilmu pengetahuan itu harus bisa menuntaskan persoalan manusia. Harus bisa menuntaskan persoalan manusia. Sehingga muncul di ranah ilmu pengetahuan, muncul kebutuhan praktis. Sehingga terkotaklah menjadi dua kontinum, yaitu applied sciences dan basic sciences. Jadi ilmu terapan dan ilmu dasar. Ya kan? Nah, ini juga masuk ke struktur-struktur kebijakan, kebijakan pendidikan, kebijakan penelitian. Muncul skema-skema penelitian dikti, penelitian internal kampus. Ini penelitian terapan, ini penelitian dasar, atau ada lagi penelitian pengembangan. Karena muncul kebutuhan itu. Ya, di politik pendidikan nasional di perguruan tinggi muncul kebutuhan untuk menyelaraskan antara akademik dengan industri. Muncul tren MBKM, muncul tren magang, muncul tren rekognisi, macam-macam itu Bapak Ibu. Nah, dalam dunia profesi muncul sertifikasi profesi yang berdiri sejajar tuh. Satu sisi ada akademik, di sisi lain ada profesi. Masing-masing punya sertifikatnya masing-masing. Nah, yang satu sertifikatnya bernama ijazah, yang profesi, pendidikan profesi, sertifikatnya menjadi sertifikasi kompetensi. Ya, karena ada kebutuhan itu. Nah, ini plus minusnya Bapak Ibu. Plusnya ya terjadi relasi di dalam berbagai bidang, berbagai unsur untuk menyelesaikan persoalan dunia yang kompleks. Tetapi dampak negatifnya itu menjadi ancaman bagi perguruan tinggi akademik. Ketidakpercayaan terhadap perguruan tinggi akademik. Karena tidak kuliah saja bisa bekerja. Untuk bisa bekerja di industri tidak mementingkan ijazah. Nah, itu persoalannya. Kadang bekerja di luar bidang ilmu. Nah, macam-macam Bapak Ibu persoalan yang kompleks dengan positif dan negatifnya. Oke, Bapak Ibu. Nah, isu yang dibangun Bapak Ibu sebelum abad 17 adalah mengapa tidak ada pemisahan antara ilmu pengetahuan, karena kesadaran bahwa makhluk adalah bagian dari alam. Ini konsep kosmologi. Nah, kemudian spirit dari bergabungnya antar ilmu saat ini bukan spirit kosmologi lagi, tapi spiritnya kompleksitas kehidupan. Jadi kembali ke jejak yang sama, tetapi visinya berbeda. Visi awal itu adalah kosmologi, nah visi saat ini kompleksitas kehidupan. Walaupun grafiknya kembali ke arah yang sama, tetapi pemicunya beda. Ini Bapak Ibu kira-kira. Ada tanggapan Bapak Ibu? Kalau tidak ada saya lanjutkan, nanti silahkan di sela-sela bisa Bapak Ibu memotong atau mengomentari, atau ada pendapat lain saya silahkan untuk kita diskusikan. Nah, kita masuk ke sini Bapak Ibu untuk menjawab masalah satu ini. Mengapa seni perlu dikaji dari disiplin lain di luar seni? Oke, setelah beranjak dari sejarah ilmu pengetahuan yang memungkinkan, ini dalilnya. Apa dalilnya? Ya dalilnya ini. Nah, yaitu sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian ini fakta ontologinya begini. Seni dan pendidikan, atau Bapak Ibu sebut sebagai pendidikan seni, menempatkan fakta ontologis ilmu pendidikan seni ke dalam 3 dimensi. Satu dimensi karya, bendanya, sesuatu yang dihasilkan manusia sebagai ekspresi budaya, mau itu disebut ekspresi budaya silahkan,
mau itu disebut sebagai ekspresi psikologi silahkan, ya kan? Bidang ilmu sosiologi melihat itu sebagai media sosial, seni itu komunikasi sosial. Gitu. Orang ilmu antropologi, ilmu kebudayaan melihat karya seni itu adalah ekspresi kultural, ya, bagian dari budaya. Orang sosiologi, orang psikologi melihat seni itu ekspresi perasaan, ekspresi batiniah manusia. Gitu. Itu silahkan. Nah, itu nanti konsekuensi dari dilihat dari berbagai sisi itu juga interdisiplin lagi. Nah, tapi kalau kita melihat dari dimensi seni ini, bahwa dimensi pertama adalah kajian pendidikan seni adalah satu soal karya estetiknya. Kedua adalah manusia, karena seni itu dibuat oleh manusia, yaitu penikmat, baik itu si pembuatnya atau penikmatnya. Yang menggunakan seni itu adalah manusia juga, pembuatnya juga manusia. Nah, di dalam seni itu tidak hanya benda fisik saja, tetapi ada sesuatu di dalamnya, yaitu nilai atau makna dan simbol. Nilai, makna, dan simbol yang ada di dalamnya. Nah, dengan demikian seni itu berurusan tidak hanya tentang karya, tapi berurusan tentang manusianya, berurusan tentang nilai atau makna. Pas ada tiga, paslon 1, paslon 2, paslon 3. Karya, manusia, dan simbol. Nah, konsekuensinya karena seni itu berkaitan dengan karya, maka mau nggak mau kita harus mengkaji karya itu sendiri, ya, yaitu materialnya kita kaji dari ilmu bahan, yaitu tentang sains, tentang warna, itu Bapak Ibu, warna kroma, warna tekstil atau warna pigmen atau warna digital, itu kan soal sains. Warna tekstil berarti kita akan banyak bicara dari sisi ilmu bahan, kimia, ya kan Bapak Ibu. Secara kimiawi mengapa merah bercampur dengan kuning menjadi orange? Ada reaksi apa itu kan? Nah, kemudian warna digital, mengapa CMYK, ya, dan lain-lain. Nah, kita juga membahas aspek indahnya, Bapak Ibu. Nah, sebentar, ini kayaknya kurang. Oh ya, sudah. Aspek indahnya, sesuatu yang indah pada karya itu apa? Ini dipelajari di filsafat keindahan atau estetika. Atau hakikat keindahan. Ya, yang namanya seni, yang namanya indah itu apa? Pelajari di filsafat keindahan. Ketika kecenderungan hakikat keindahannya berubah, maka hakikat seni itu juga turut berubah. Kemudian ya, berarti mengkaji karya estetik, mengkaji karyanya saja tidak lepas dari kajian material, yaitu sains dan kajian filsafat keindahan. Itu. Nah, kemudian pendidikan seni itu juga berkaitan dengan dimensi manusia, baik pembuatnya maupun penikmatnya. Nah, sehingga akan ada banyak persoalan nih. Persoalan pertama adalah seni itu ternyata ada di dalam sistem sosial. Seni itu tidak hanya dibuat oleh manusia, seniman terus dipajang di kamar, selesai, tidak. Ternyata tari itu harus dinikmati oleh orang lain. Ketika ada pagelaran tari, pagelaran musik, ada pameran seni, ternyata melibatkan orang-orang lain gitu ya. Berarti ada medan sosial di sana. Dengan demikian, untuk mengkaji seni dalam medan sosial atau dalam sistem sosial, maka butuh disiplin sosiologi. Karena ilmu seni nggak menjangkau itu. Ya, butuh ilmu lain untuk menjangkau relasi antara manusia dengan seni. Gitu. Nah, masih perlu lagi. Ternyata orang berkarya seni itu bisa juga terjadi peristiwa belajar. Sehingga muncullah perilaku manusia dalam belajar seni. Tidak bisa dipecahkan lewat sosiologi. Hanya bisa dipecahkan lewat ilmu pedagogi. Maka muncullah pembelajaran seni, pembelajaran tari, dan seterusnya. Karena ingin melihat bagaimana perilaku manusia belajar seni. Baik itu di rumah, maupun di masyarakat, maupun di sekolah yang bernama pendidikan formal. Itu, Bapak Ibu ya. Kemudian di situ penelitian pembelajaran akan muncul tentang kurikulum, kemudian tentang politik pendidikan, dan macam-macam. Tentang metode mengajar, didaktika, dan seterusnya. Nah, di sisi psikologi, ternyata perilaku manusia dalam berkarya seni, itu juga ada ekspresi diri yang muncul. Gitu ya.
ekspresi diri yang muncul tidak bisa dilihat lewat disiplin ilmu seni, harus minjam ilmu psikologi. Ya, kan begitu. Nah, sehingga muncullah teori-teori di dalam psikologi, ada teori kristal, ada psikoanalisis, dan teori psikologi yang lain. Teori kreativitas, ada kurang-kurangnya 3 bidang ilmu besar di dalam teori besar di dalam sosiologi yang psikologi yang sering kita pakai. Psikoanalisis, gestal, kemudian kreativitas, gitu. Nah, inovasi nggak di sini, inovasi ada di ilmu ekonomi. Nah, ternyata seni itu terbatas norma, Bapak Ibu. Nah, di dalam kebudayaan tertentu, seni itu tidak bisa sebebas-bebasnya. Butuh tata laku yang baik melalui seni. Akhirnya kita membutuhkan ilmu etika atau filsafat moral. Baik etika maupun estetika bagian dari aksiologi atau filsafat nilai. Ya, jadi sangat tepat ketika Bapak Ibu ada kuliah filsafat. Karena butuh ini itu. Apakah yang dipakai filsafat ilmunya, yang dipakai itu filsafat nilainya, estetika, etika, atau yang dipakai adalah filsafat hakikatnya atau ontologisnya. Nah, kemudian ternyata seni itu juga bisa dipakai oleh manusia untuk menyampaikan sesuatu hal. Atau perilaku manusia menggunakan seni, sehingga membutuhkan komunikasi. Ternyata seni juga bisa menjadi model kuasa, sehingga butuh kajian politik atau ideologi seni atau politik atau ideologi pendidikan seni. Itu persoalannya Bapak Ibu. Ya kan? Nah, kemudian seni memiliki makna dan simbol. Ya, sehingga butuh kajian antropologi. Seni saja nggak bisa mengungkap makna. Karena seni hanya bisa melihat aspek intrinsik dan hanya bisa melihat aspek bentuk dan struktur yang indah. Selesai. Jadi relasi kuat dari disiplin seni secara murni itu hanya soal filsafat keindahan dan soal struktur dan bentuk estetik saja. Tidak selesai. Hal di luar itu butuh interdisiplin karena ada makna. Indahnya warna merah, makna warna merah di Indonesia dengan makna merah di Tionghoa ternyata berbeda. Kan begitu Bapak Ibu. Makna warna hijau di Indonesia dengan di Arab Saudi berbeda. Kalau di Arab Saudi mungkin maknanya religius. Tapi kalau di sini jadinya Nahdlatul Ulama. Kan beda. Warna biru di Eropa warna apa? Warna internasional atau warna universal. Tapi di warna apa ya? Warna kecerdasan, warna biru kan, warna langit. Tapi di Indonesia jadi Muhammadiyah, jadi Partai Demokrat, jadi PAN. Kan begitu. Jadi karena ada nilai yang harus diselesaikan di luar seni gitu ya. Nah, kemudian karena seni itu menjadi bagian dari manusia yang hidup di lingkungannya, maka butuh studi tentang lingkungan, seni bagi lingkungan. Karena berkarya seni butuh materi. Materi itu dari alam. Menebang pohon untuk jadi ukir, kemudian membuang limbah batik ke dalam alam, butuh kajian-kajian seni bagi lingkungan atau ekologi. Sehingga muncul gejala-gejala eco-design, eco-friendly design, desain yang bersahabat dengan alam. Ya, di bidang ekonomi setara dengan itu muncul green economy. Nah, kita ada green art, apalagi ada eco design yang paling populer ya eco-friendly design. Nah, itu Bapak Ibu karena kompleksitas inilah fakta seni ternyata bersinggungan dengan kebutuhan-kebutuhan lain sehingga butuh disiplin lain. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu. Nah, tinggal nanti riset-riset Bapak Ibu kira-kira lebih bersinggungan ke yang mana. Karena sosiologi itu banyak, misalnya Bapak Ibu sosiologi. Kalau Bapak Ibu ingin melihat seni itu sebagai bagian dari komoditas, maka Bapak Ibu kajian sosiologinya kajian komodifikasi. Bila Bapak Ibu ingin melihat posisi seni di dalam struktur sosial, maka Bapak Ibu harus menggunakan salah satu dari teori sosiologi, teori struktur sosial. Nah, bila Bapak Ibu ingin melihat tafsir masyarakat terhadap seni yang ada di lingkungannya, maka kajian sosiologi, spesifikasinya adalah teori konstruksi sosial. Jadi tidak semua teori sosiologi kita pakai. Pilih mana yang butuh. Termasuk dalam antropologi. Tidak semua dipukul rata antropologi seni. Pakai teori apa? Teori budaya.
teori budaya yang mana semua dipakai, ya, tidak bisa. Kalau Bapak Ibu ingin melihat seni sebagai ekspresi simbolik, maka pakailah kebudayaan sistem simbol. Pakailah Parsudi Suparlan. Misalnya kalau tokoh-tokoh di Indonesia. Atau Talcott Parson kalau di luar. Bila Bapak Ibu ingin melihat dari ilmu budaya, ingin melihat seni sebagai sistem kebudayaan, maka pakailah teori budaya Kuncharaningrat. Ya kan macam-macam tadi Bapak. Sesuaikan dengan persoalan yang ingin diketahui itu di dalam risetnya. Jadi tidak semata-mata interdisiplin itu langsung menggunakan ya judul besarnya mungkin antropologi seni. Tapi yang mana yang kita pakai sesuaikan dengan persoalan kita. Jadi tidak semua dikutip menurut A, menurut B, menurut C. Nah, nanti menjadi apa ya terlalu enak penguji disertasinya itu untuk melihat kesalahan itu. Nanti kita dibully habis-habisan, malu, dipermalukan di ruang sidang karena hanya persoalan itu. Itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, lebih jauh Bapak Ibu sebenarnya bisa telusuri ini penggunaan ini di mata kuliah analisis data. Tapi kita akan sampai di situ. Kita akan sampai ke sana, tapi secara lebih detail penggunaannya seperti apa, konsekuensinya lebih banyak di analisis data. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian ini yang akan saya simpulkan di pertemuan kali ini sebelum kita tanya jawab dan kita tutup. Nah, prinsip dalam melakukan studi interdisiplin. Nah, walaupun namanya adalah penggabungan antar ilmu, tetapi penggabungan itu dilakukan tanpa mengaburkan otonomi masing-masing disiplin ilmu yang telah berkembang berdasarkan tracknya. Maksudnya tanpa mengaburkan otonomi itu otonomi yang mana? Yaitu teori-teorinya, konsepnya, dan metodologinya. Nah itu kira-kira. Berarti kita tidak boleh mengaburkan itu. Artinya ketika kita memakai disiplin lain, kita pinjam konsepnya, kita pinjam metodologinya. Misalnya, ada 2 rumusan masalah. Masalah 1, mungkin kita selesaikan secara monodisiplin. Kalau yang ditanyakan adalah persoalan estetik. Kemudian masalah 2, misalnya menanyakan hal di luar seni. Maka kita pakai disiplin ilmu itu, konsepnya kita pakai, metodenya kita pakai. Nah, oke. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Contohnya, ya saya share lagi. Ini contoh penerapannya yang akan banyak kita singgung di oke. Oke. Nah, ini misalnya rumusan masalah soal adalah bagaimana sajian pertunjukan reog titik-titik. Ini misalnya. Kemudian bagaimana masyarakat sekitar memahami posisi dan kedudukan reog dalam titik-titik. Nah, ini judulnya adalah reog apa ya? Misalnya ada Pak Eru dari mana Pak Eru? Medan ya? Medan, Pak, Medan. Nah, reog Medan. Ada itu, Pak. Ini adalah relasi budaya dalam titik-titik. Nah, ini misalnya judulnya ini, kan? Oke, oke. Ini ada masalah ketiga dan lain-lain, dan seterusnya. Dari sini kita bisa melihat pertanyaan pertama adalah rumusan masalah tentang fakta empirik. Berarti bertanya tentang karya estetik. Dengan demikian, melihat fakta ontologisnya itu adalah kekaryaan, maka yang kita cari berarti soal keindahannya secara bentuk dan struktur, dan soal bentuk dan struktur itu sendiri. Nah, sehingga hanya butuh
teori tentang material dan teori tentang kesenian di bidang itu sendiri. Kan begitu Bapak Ibu. Sehingga belum interdisiplin nih. Kalau pertanyaan tentang sajian reog berarti ini kan seni banget. Oke. Kedua, ingin melihat sesuatu di luar seni. Tentang bagaimana masyarakat sekitar itu memahami nih. Nah, gitu kan. Oke, karena ini seni berada dalam lingkungan sosial, berarti jelas-jelas ini sosiologi. Jadi riset ini pastilah sosiologi seni. Tetapi teori seni yang mana? Nah, ya kan? Karena saya memiliki kebutuhan sebagai peneliti untuk melihat bagaimana masyarakat menafsirkan posisi dan kedudukan reog dalam kehidupannya, padahal dia di Medan, ya kan? Dia transmigran nih, transmigran dari Jawa pindah ke Sumatera, tetapi tetap mempertahankan reog, ya kan? Padahal yang menikmati itu masyarakat non ex-transmigran dan masyarakat asli setempat, berarti penting nih diketahui pemahaman kedudukannya. Maka untuk melihat ini maka saya butuh konstruksi sosial. Kita butuh konstruksi sosial. Salah satu teori di dalam atau salah satu sub bidang kajian di dalam sosiologi. Ini Bapak Ibu. Karena ingin melihat ini. Beda kalau yang dilihat itu adalah yang lain, maka kita menggunakan teori yang lain untuk melihat itu. Ya. Bisa mengerti ya Bapak Ibu. Ya, ya gampang lah. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat tahu tentang ini, tetapi kuliah kita mungkin bukan untuk mempelajari hal-hal yang baru, tapi hanya untuk apa? Semakin memantapkan saja, semakin menegaskan bahwa sebenarnya yang tepat itu yang seperti apa. Nah, saya lebih suka ketika belajar dengan Bapak Ibu itu tidak memberi banyak hal informasi, tetapi memantangkan apa ya kapasitas logika kita terhadap bidang ilmu kita sendiri agar kita detail, karena struktur ilmu kita harus paham sebagai sebagai ciri khas seorang PhD gitu, kira-kira begitu Bapak Ibu. Oke. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, itu penggunaannya dan sehingga riset-riset dari bidang ilmu pendidikan seni itu memungkinkan riset filsafat pendidikan seni, memungkinkan riset pendidikan seni dalam keluarga. Ini bidangnya ya. Bidang riset pendidikan seni, bidang riset pendidikan seni dalam keluarga, riset seni, riset nilai edukatif dalam kesenian, riset kurikulum dan pengajaran. Ini Bapak Ibu yang mungkin hobinya R&D, hobinya penelitian-penelitian di kelas, nah silahkan ada tempatnya di sini. Nah, mungkin S1, S2-nya itu penelitian didaktika, ya silahkan ke sini. Kalau Bapak Ibu S1, S2-nya seni murni misalnya, ya silahkan riset pendidikan dalam masyarakat atau dalam keluarga. Bapak Ibu yang hobi baca filsafat, ya silahkan filsafat pendidikan seni. Nanti promotornya silahkan Pak Dr. Narto. Ya, bagi Bapak Ibu yang S2-nya mungkin ilmu sosial, sangat ingin mempelajari tentang sosiologi seni, Bapak Ibu bisa kajian ideologi dan politik pendidikan seni. Nah, macam-macam ya, sehingga konsep-konsep atau teori yang dibutuhkan bisa jadi nanti dari bidang ekonomi, dari bidang kreativitas, didaktik, komunikasi, bahasa, gender, dan seterusnya. Nah, ini roadmap penelitian di Prodi S2, S3 Bapak Ibu. Di Prodi S2 roadmapnya ini, jadi tidak hanya riset kurikulum dan pengajaran. Kalau S1 itu kan sebagian besar ini. Tapi kalau kita ini, sehingga Bapak Ibu akan melihat, kok disertasi yang ada kok kayak disertasi ilmu budaya ya, kayak disertasi sosiologi ya. Ya karena kita memberi ruang riset-riset pendidikan seni itu luas dan interdisiplin. Sepanjang fakta empiriknya tetaplah pendidikan seni. Itu yang hanya kita kontrol, hanya itu. Selesai Bapak Ibu. Ada tanggapan, pertanyaan? Atau cukup? Pak Eko, boleh izin Monggo, saya bertanya? Pak Heru. Angka yang dibahas di awal tadi cultural science itu ini sebenarnya ada kaitannya dengan apa yang akan saya buat meneliti tentang Kertanegara, mungkin berasal dari Jawa Tengah juga ya, yang dia juga raja awal dari Singosari. Ini sebagai contoh aja Pak, tapi dia adalah raja terakhir dari
dari Sriwijaya. Jadi ini saya dapat infonya dari Universitas Lampung. Di sini saya kaitkan kepada cultural science tadi yang sifatnya interpretatif, supaya tidak ada istilahnya risiko sanggahan-sanggahan ya dari risknya itu ya dari masyarakat yang mungkin lebih menitik beratkan kepada Singosarinya atau apanya begitu. Ini saya mohon penjelasan Pak Eko terhadap topik kita hari ini, cultural science ini, Pak, yang terutama kaitannya kepada interpretatif. Karena saya melihat saya mengajar juga di universitas, interpretasi itu saya coba bertanya kepada mahasiswa-mahasiswa, itu agak berbeda pemahamannya. Karena kalau saya juga main musik jazz, jadi interpretasi itu menurut saya adalah improvisasi itu sendiri gitu. Ini kira-kira mohon penjelasan Pak izin. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Eru. Mungkin saya akan buka slide di sini, Pak Ibu, tentang ini ya. Baik. Bidang ilmu, saya awali dari sini. Bidang ilmu itu ada bidang ilmu A, ada bidang ilmu B, ada bidang ilmu C, ada bidang ilmu D, dan seterusnya. Nah, di setiap bidang ilmu senantiasa membicarakan soal teori, soal konsep, soal definisi-definisi. Yang boleh jadi ada diksi yang sama, tapi memiliki makna yang beda. Beda maksudnya itu bukan berbeda sama sekali yang bersifat sejajar tapi beda, tetapi konteks pemahamannya berbeda. Misalnya, dalam bidang ilmu biologi, atau spesifiknya botani, biologi lah gitu ya, ada konsep ekosistem. Ya, ekosistem. Jadi tempat di mana makhluk hidup, baik manusia, binatang, burung, saling berinteraksi satu sama lain dalam satu wilayah. Itu ekosistem. Sehingga muncul rantai ekosistem ya, rantai makanan dalam ekosistem. Mana yang menduduki puncak tertinggi dalam ekosistem, mana yang terendah. Ya. Tetapi di dalam bidang ilmu sosiologi seni muncul ekosistem seni. Muncul juga ekosistem. Maksudnya ekosistem di seni itu berarti bagaimana interaksi, komodifikasi, dan segala ikhwal tentang relasi seni dan masyarakat dan market itu muncul. Jadi ekosistem seni berarti soal market, soal seniman, soal apresiator dan interaksinya. Kemudian siapa yang bermain dalam ekosistem seni itu, yang menjadi puncaknya itu apakah kolektor, kolektor seni, ataukah galeri, ataukah kritikus, nah, seniman ada di mana, dan seterusnya. Pembeli ada di mana, dan seterusnya. Nah, jadi dengan demikian setiap istilah memiliki keberbedaan konteks pemahaman. Nah, seperti halnya istilah interpretasi tadi. Nah, lengkapnya itu adalah interpretivisme. Ya, karena itu adalah wilayah paradigm ya. Itu. Nah, seperti halnya istilah ini, Bapak Ibu. Istilah dalam bidang ekonomi muncul istilah preferensi. Dalam bidang seni juga muncul preferensi. Preferensi dalam bidang ekonomi adalah kecenderungan konsumen dalam menjatuhkan pilihan untuk membeli barang. Ini preferensi. Seni juga ada preferensi, namanya preferensi estetik. Kecenderungan untuk suka terhadap karya yang dianggap baik. Dalam kajian apresiasi seni ini paling banyak dibahas. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu istilah-istilah yang di dalam berbagai disiplin itu ada ya. Termasuk juga ada istilah yang setara maknanya tetapi
beda munculnya karena lahir dari dua disiplin yang berbeda. Misalnya di bidang didaktika, bidang ilmu didaktika itu muncul istilah pembelajaran atau pendidikan. Kemudian di bidang sosial itu muncul sosialisasi. Ini setara. Kemudian di bidang antropologi and kulturasi. Kemudian bidang psikososial muncul internalisasi. Dua istilah ini memiliki makna yang sama, yaitu proses menyampaikan sesuatu dari komponen A ke komponen B lewat sesuatu. Gitu ya. Nah, kalau didaktifkan namanya pembelajaran, proses mengajar dan belajar. Yang disampaikan namanya materi pembelajaran. Kan media ya namanya media pembelajaran. Yang menerima namanya siswa, yang memberi namanya guru. Nah, jadi sedangkan istilah-istilah kecil di dalamnya akan mengikuti gitu ya. Nah, kemudian kalau sosiologi namanya sosialisasi. Yang disampaikan apa? Ajaran-ajaran sosial, norma-norma sosial. Kepada dari siapa? Dari orang dewasa. Apakah itu tokoh adat, apakah itu orang tuanya, apakah itu masyarakat sekelilingnya, yang jelas orang dewasa kepada penerimanya siapa, generasi penerusnya, yaitu masyarakat yang lebih kecil. Kan gitu ya. Nah, caranya bisa lewat punishment ya, kalau nggak melakukan ini maka dikucilkan, atau lewat memberi contoh ya, keteladanan, dicontohkan adat istiadat ini anak-anak kecil mengikuti ya, macam-macam. Yang jelas tiap-tiap kegiatan proses itu menggunakan metodologi dan pendekatan yang berbeda-beda. Beda dengan ini. Wong pembelajaran saja berbeda-beda antara pembelajaran tradisional dengan pembelajaran modern barat ya. Kalau ingin kuat kekritisannya, kekreatifannya dan sainsnya kuat ya pakai ala barat. Kalau ingin moralitasnya kuat pakai ala timur. Itu tinggal pilih saja. Tinggal pilih. Kalau mau dua-duanya ya di tengah-tengah ya kayak di Indonesia kan itu. Ya sesimpel itu ya. Kemudian antropologi and kulturasi. Siapa yang menyampaikan? Sama masyarakat orang dewasa, yang menerima ya masyarakat penerus, yang disampaikan nilai-nilai. Kemudian psikososial, penanaman dalam diri. Itu kira-kira begitu Pak Heru Cakra, termasuk interpretasi tadi. Interpretasi yaitu penafsiran. Mengapa ditafsirkan? Mengapa disebut interpretatif? Karena ini mana tadi? Ini Bapak Ibu. Kebudayaan itu isinya adalah nilai dan simbol. Nilai dan simbol untuk memahami itu tidak bisa distatistikkan. Karena statistika hanya menjawab iya dan tidak. Butuh definisi operasional untuk dikatakan tumbuh ketika per hari minimal sekian senti. Ya kan, butuh definisi operasional. Tetapi kebudayaan itu isinya makna, isinya nilai, maka butuh ditafsirkan. Tidak bisa ya dan tidak. Nah, itu persoalannya. Nah, contohnya begini. Dalam bidang sosial, orang cenderung mencari pekerjaan karena jumlah penghasilan yang didapat. Tetapi ada jenis pekerjaan yang dia tetap melakukan walaupun gajinya sedikit. Misalnya para pembatik, para perajin, gajinya sedikit donornya. Tapi mereka kenapa ingin mempertahankan itu? Karena ada nilai yang ingin dipertahankan. Nah itu tidak bisa dilogika ya. Lewat sisi sosial. Nah itu kira-kira begitu. Karena nilai. Nah, perilaku juga sama, Bapak Ibu. Dalam social science ada sesuatu yang ditafsirkan, ada sesuatu yang diangkakan. Ya, yang diangkakan misalnya apa namanya? Stimulus dan respons yang kira-kira bisa diukur ya. Misalnya kesukaan dengan si A dan si B sehingga muncul survei elektabilitas paslon 1, paslon 2, paslon 3. Itu kan soal pilihan. Itu penelitian sosial, bisa diangkakan lewat survei. Tetapi mengapa memilih si A? Mengapa memilih paslon 2? Mengapa memilih paslon 3? Itu nggak bisa lewat statistik. Harus lewat ditanya.
Ya, jawaban-jawaban itu bisa jadi jujur, bisa jadi tidak. Bisa jadi simbolik, bisa jadi yang lain. Maka butuh ditafsirkan. Cara menafsirkannya butuh ilmu. Disitulah teori bermain untuk menggiring kita ke transfer ke tafsir itu. Itu Bapak Ibu. Nah, lepas dari perkembangan cultural science Bapak Ibu, sekarang ada perkembangan namanya human human sciences. Ada perkembangan baru dalam sebuah disiplin ilmu namanya human sciences. Bapak Ibu. Tapi saya belum bisa menyampaikan ini karena memang bukan mata kuliah tentang ini, bukan mata kuliah ini, dan ini masih berkembang sampai saat ini. Human sciences, gejala-gejalanya adalah mixed method, Bapak Ibu, ya, mixed method untuk human sciences. Ya, kembali kepada hakikat manusia. Humanisme wajah baru ini tumbuh ya seiring dengan perkembangan abad 21, teknologi, perubahan pesat, gitu ya. Belajar menjadi pembelajar. Nah, isu-isu berkembang di situ menjadi human sciences. Jadi pendidikan masa depan bukan soal kepandaian, penguasaan teknologi, karena itu bisa digantikan oleh robot. Nah, yang dibutuhkan adalah kreativitas, kesadaran akan nilai. Itu kan kajian-kajian itu human sciences. Ya, kita lihat nanti perkembangannya dalam bidang ilmu, dalam paradigma, approach, dan metodologinya seiring dengan perkembangan human sciences nanti. Ya, tapi yang baru bisa saya petakan yaitu natural sciences, social sciences, cultural sciences, yang mana seni dan pendidikan seni. Seni itu cultural sciences, itu pasti seninya. Tapi pendidikan seni itu bisa social sciences, bisa cultural sciences. Tinggal apa yang ingin digali di dalam itu ya, di dalam objek risetnya. Itu Bapak Heru Cakra. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Mohon maaf kalau belum tepat jawabannya. Bapak Ibu boleh memberi tambahan. Silakan. Ada yang lain Bapak Ibu? Pendapat lain atau pertanyaan lain? Atau sudah cukup? Silakan. Baik, bila dirasa sudah cukup, diskusi kita lanjutkan pekan depan. Pekan depan kita insya Allah membahas ini Bapak Ibu. Pendidikan seni dalam peta ilmu pengetahuan. Pendidikan seni dalam peta ilmu pengetahuan. Lalu posisi pendidikan itu, seni itu di mana? Implikasi ontologisnya apa? Ketika kita lihat dari fakta ontologis, pendidikan seni itu yang bisa dikaji itu apanya? Apakah karyanya? Apakah manusianya? Atau tindakan manusia dalam belajar? Ini kan harus ditegaskan. Yang namanya objek kajian dari pendidikan seni itu apakah manusianya, perilaku manusianya, ataukah karya seninya, ataukah keduanya. Nah, itu nanti akan kita bahas pada pekan depan. Tetapi perlu Bapak Ibu mengawali untuk ini, untuk pengembangan diri. Ya, tidak membuat makalah, tidak membuat paper, tidak, hanya membuat paparan saja atau PPT. Bisa 1 slide saja boleh, bisa 2 slide, 3 slide, 4 slide, 50 slide, bebas Bapak Ibu. Yang penting minimal 1 slide. Silakan. Untuk menjabarkan tentang posisi pendidikan seni dalam peta ilmu pengetahuan. Tidak makalah Bapak Ibu, cukup PPT. Tapi kalau Bapak Ibu tidak puas dengan PPT, ingin membuat semacam makalah juga silakan. Tapi yang diminta hanya PPT saja, 1 slide atau lebih silakan sesuai dengan keinginan. Jadi bagaimana menurut Bapak Ibu tentang posisi pendidikan seni dalam peta ilmu pengetahuan? Gitu. Nah, referensi Bapak Ibu untuk referensi, ini Bapak Ibu referensi karena mata kuliah ini itu mata kuliah semacam irisan dari metode dari filsafat ilmu dan analisis data, maka buku yang bisa Bapak Ibu rujuk ya di antara ini. Yaitu pertama buku metodologi penelitian seni, bukunya Prof. Cacap itu sudah sangat cukup. Yang kita pakai di bagian awalnya, bagian awal tentang sejarah ilmu pengetahuannya, termasuk seni itu ada dan konsekuensi metodologisnya. Dan sebagian analisisnya kita bisa pakai. Kemudian teori-teorinya bisa kita pakai itu di bab untuk konstruksi teori. Ya. Nah, buku ini mungkin sama yang akan Bapak Ibu pakai di mata kuliah analisis data.
Kemudian seni dalam pendekatan kebudayaan. Ini contoh. Buku ini berupa contoh bagaimana ketika kita melakukan kajian seni dalam perspektif kebudayaan, atau bisa sosiologi seni atau bisa antropologi seni. Kemudian filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu itu untuk melihat konstruksi ilmu pengetahuan sebagai konsekuensi ketika kita mengaji kajian interdisiplin. Kemudian berbagai buku-buku artikel yang relevan, Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mendapati buku berjudul Sosiologi Seni, tidak apa-apa kita baca. Ya, bagus tidaknya isinya nanti dulu, karena bergantung kebutuhan. Bila Bapak Ibu ingin mempelajari secara teoretik konstruksi epistemologis sosiologi seni, maka cari buku-buku yang banyak teorinya, banyak teori pengetahuannya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin melihat contoh-contohnya, maka cari buku sosiologi seni yang isinya seperti book chapter, yang isinya bunga rampai, isinya makalah-makalah yang dikumpulkan dijadikan satu, diberi judul sosiologi seni. Nah, itu silahkan. Nanti kita lihat tepat atau tidak dan seterusnya. Buku yang berjudul antropologi seni itu juga bisa pakai. Buku yang berjudul politik kebudayaan bisa Bapak Ibu pakai. Buku yang berjudul psikologi seni, psikoanalisis, psikologi gestal, silakan Bapak Ibu boleh salah satu di antara aneka ini. Komunikasi seni, nah, Bapak Ibu kan ada kuliah komunikasi seni ya. Nah itu ya itu kajian interdisiplin. Nah, sama ya. Jadi nyambung nih kuliah kajian interdisiplin, kuliah komunikasi seni, dan kuliah analisis data. Praktiknya itu di komunikasi seni bila Bapak Ibu melihat itu. Kemudian ekologi seni, ekonomi kreatif, dan macam-macam. Silahkan Bapak Ibu, karena mata kuliah ini sangat umum, isinya itu intinya umum ya. Karena interdisiplin kan banyak-banyak. Nah, kebetulan mata kuliah pilihannya Bapak Ibu praktiknya memilih komunikasi seni. Oke. Cukup Bapak Ibu? Ada lagi yang ingin disampaikan? Bila tidak ada, kita akhiri sekian. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu. Sukses selalu, mudah-mudahan studinya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Terima kasih. Terima kasih, Eko. Oke, sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih, Pak Eko. Terima kasih Pak Eko.